Vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung, dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Panjang ruas garis berarah menyatakan besar vektor, sedangkan arah vektor dinyatakan oleh kemiringan ruas garis dan anak panahnya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai notasi vektor dalam matematika. Ada 4 ketentuan utama yang bisa kita gunakan untuk melambangkan vektor. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita bisa menggunakan satu huruf kecil yang dicetak tebal. Ini adalah salah satu notasi yang paling umum. Cara yang kedua, dengan menggunakan satu huruf kecil dengan garis bawah. Notasi ini juga sering dijumpai, terutama dalam konteks tertentu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan satu huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Tanda panah ini secara visual menekankan arah dari vektor tersebut. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan ruas garis berarah, kita menggunakan 2 huruf kapital. Notasi ini sangat berguna ketika kita ingin melambangkan vektor yang berawal dari satu titik ke titik lain. Contohnya, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB dengan garis panah di atasnya atau sebaliknya. Demikian penjelasan singkat mengenai notasi vektor dalam matematika. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada panjang vektor terbagi menjadi 2. Yang pertama, vektor dalam 2 dimensi. Jika vektor A sama dengan A1 dan A2, maka panjang vektor A adalah mutlak A sama dengan akar A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2. Nah, yang kedua adalah vektor dalam 3 dimensi. Jika vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka panjang vektor B adalah mutlak B sama dengan akar B1 pangkat 2 tambah B2 pangkat 2 tambah B3 pangkat 2. Kesamaan vektor. 1. Panjang yang sama. Kedua vektor harus memiliki panjang yang berarti magnitud atau nilai absolut dari kedua vektor tersebut sama. 2. Arah yang sama. Kedua vektor harus menunjukkan arah yang sama. Jika kedua vektor memiliki arah berlawanan, maka mereka dianggap tidak sama. 3. Komponen yang bersesuaian sama. Jika kedua vektor diwakili dalam bentuk komponen seperti vektor 2D, X1Y1 dan X2Y2, maka X1 harus sama dengan X2 dan Y1 harus sama dengan Y2. Akan menjelaskan vektor negatif. Vektor negatif adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor aslinya, tetapi dengan besaran yang sama. Secara matematis, vektor negatif diperoleh dengan mengalihkan vektor aslinya dengan negatif 1. Arah yang berlawanan adalah vektor negatif selalu memiliki arah yang berlawanan dengan vektor aslinya. Jika vektor aslinya menunjukkan ke atas, maka vektor negatifnya akan menunjukkan ke bawah. Besaran yang sama. Meskipun arahnya berlawanan, besaran atau panjang vektor negatif sama dengan besaran vektor aslinya. Ini berarti bahwa jika vektor aslinya memiliki panjang 5 satuan, maka vektor negatif juga akan memiliki panjang 5 satuan. Perkenalkan, nama saya Henisidorus. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang berasal dari 0 dan arahnya tidak terdefinisi. Vektor 0 sering juga disebut sebagai vektor 0 atau null vektor dalam bahasa Inggris. Dalam ruang vektor, vektor 0 berfungsi sebagai identitas aditif karena jika ditambahkan ke vektor lain, hasilnya tetap vektor tersebut. Vektor 0 adalah suatu vektor yang besar atau panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sembarang. Vektor 0 dituliskan dengan notasi vektor 0. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka vektor A, vektor B sama dengan 0. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berfungsi untuk menyatakan posisi suatu titik dalam ruang atau bidang, relatif terhadap titik asal atau titik nol. Perlu diingat, vektor ini selalu dimulai dengan titik asal. Artinya, jika dalam 2 dimensi, titik asalnya adalah 0,0
Dan jika dalam 3 dimensi, titik asalnya adalah 0,0,0. Vektor ini kemudian berakhir di titik yang ingin kita tunjukkan posisinya. Secara lebih sederhana, vektor posisi menggambarkan arah dan jarak suatu titik dari titik asal. Vektor ini selalu berawal dari titik asal dan berakhir di titik tertentu yang mewakili posisi objek atau titik tertentu. Jadi, dengan kata lain, vektor posisi itu menunjukkan di mana suatu titik berada dalam ruang dengan menghubungkannya ke titik asal melalui sebuah panah, yang merupakan representasi dari vektor itu tersendiri. Sebagai contoh, jika ada titik P yang berada di koordinat x, y, maka vektor posisinya dapat dilambangkan dengan R dan dituliskan dalam bentuk kolom sebagai R sama dengan X di atas dan Y di bawah. Demikian penjelasan mengenai vektor posisi. Vektor satuan adalah vektor yang memiliki besar atau panjang satu satuan dan digunakan untuk menunjukkan arah. Vektor satuan standar dalam ruang 2 dimensi adalah I sejajar sumbu X dan J sejajar sumbu Y. Sedangkan dalam ruang 3 dimensi adalah I sejajar sumbu X, J sejajar sumbu Y, dan K sejajar sumbu Z. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang operasi vektor. Operasi vektor adalah berbagai perhitungan yang melibatkan besaran yang memiliki nilai dan arah, yang dikenal sebagai vektor. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan skalar, dan perkalian dua vektor. Macam-macam operasi vektor yaitu penjumlahan vektor. Dua atau lebih vektor dijumlahkan dengan aturan jajaran genjang atau segitiga. Hasilnya adalah vektor baru yang memiliki result dari vektor-vektor yang dijumlahkan. Pengurangan vektor. Operasi ini mirip dengan penjumlahan, tetapi dengan salah satu vektor yang arahnya dibalik. Vektor yang dikurangi adalah vektor dengan arah yang berlawanan dengan vektor yang mengurangi. Perkalian vektor dengan skalar. Vektor dikalikan dengan satu bilangan atau yaitu disebut skalar. Perkalian ini akan mengubah besaran vektor tetapi tidak mengubah arahnya, kecuali jika skalar bernilai negatif. Perkalian dua vektor. Terdapat dua jenis perkalian dua vektor, perkalian skalar dan perkalian vektor. Perkalian skalar menghasilkan skalar, sedangkan perkalian vektor menghasilkan vektor baru yang tegak lurus dengan kedua vektor yang dikalikan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat operasi vektor di mana terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama ada sifat komunikatif. Penjumlahan vektor bersifat komunikatif, artinya urutan penjumlahan tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, yang kedua, sifat asosiatif. Penjumlahan vektor bersifat asosiatif, artinya pengelompokan vektor yang akan dijumlahkan tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, yang ketiga ada elemen identitas. Vektor 0 merupakan elemen identitas penjumlahan vektor. Artinya, jika suatu vektor ditambahkan dengan vektor 0, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Nah, yang keempat ada inverse. Setiap vektor memiliki inverse penjumlahan, yaitu vektor yang jika ditambahkan dengan vektor tersebut, hasilnya adalah vektor 0. Inverse suatu vektor adalah dinotasikan sebagai minus A. Nah, yang kelima ada sifat tertutup. Penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar selalu menghasilkan vektor. Nah, ada juga vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Hasil vektor penjumlahan dan pengurangan disebut sebagai resultan vektor. Pengurangan vektor di sisi lain dapat dianggap sebagai penjumlahan vektor dengan negatifnya. Penjumlahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan secara grafis atau menggunakan metode segitiga atau secara genjang atau secara analisis dengan menjumlahkan komponen-komponen vektor. Ada juga metode segitiga, yaitu dua vektor yang akan dijumlahkan ditempatkan sedemikian rupa sehingga ekor vektor kedua menempel pada kepala vektor pertama. Dan ada juga metode secara genjang. Dua vektor ditempatkan dengan vektor yang sama. Selanjutnya, dua garis sejajar dengan vektor-vektor tersebut ditarik dari ekor vektor-vektor tersebut. Dan metode analisis, yaitu untuk menjumlahkan vektor X1 dan Y1 dan X2
Y2 komponen-komponen yang sesuai dijumlahkan, yaitu X1 tambah X2 dan V1 tambah V2. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor sama dengan penjumlahan faktor A dengan negatif dari vektor B, yaitu A tambah minus B. Negatif dari suatu vektor memiliki besar yang sama dengan vektor aslinya, tetapi arahnya berlawanan. Metode grafis. Untuk mengurangi vektor B dari vektor A, vektor B dibalik atau arahnya dibalik. Kemudian dijumlahkan dengan vektor A menggunakan metode segitiga atau jajar genjang. Metode analisis. Untuk mengurangi vektor X1 dan Y1 dari vektor X2 dan Y2, komponen-komponen yang sesuai dikurangi sama, yaitu X2 kurang X1 dan Y2 kurang Y1. Nah, sekarang kita akan melangkah lebih jauh dan membahas vektor di ruang dimensi 3 atau yang sering disebut R3. Vektor di R3 adalah representasi matematika dari besaran yang memiliki besar dan arah, namun digambarkan dalam ruang 3 dimensi. Ini berarti sebuah vektor di R3 memiliki 3 komponen yang menentukan posisi atau arahnya di dalam ruang. Mengenai representasi komponennya, vektor di R3 biasanya dinyatakan dalam bentuk komponen X, Y, Z. Di sini X, Y, dan Z adalah nilai-nilai yang masing-masing menentukan posisi vektor tersebut pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Selanjutnya, mari kita lihat operasi pada vektor di R3. Vektor di R3 dapat dijumlahkan, dikurangkan, dan juga dikalikan dengan skalar. Hasil penjumlahan atau pengurangan dua vektor akan menghasilkan sebuah vektor baru yang merupakan hasil kombinasi linear dari komponen-komponen masing-masing vektor. Untuk perkalian vektor dengan skalar, ini akan memperpanjang atau memperpendek panjang vektor tersebut. Dan jika skalarnya bernilai negatif, maka arah vektornya juga akan berubah atau berbalik. Demikian penjelasan singkat mengenai vektor di ruang 3 dimensi. Perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor juga dikenal sebagai perkalian titik atau dot product, menghasilkan sebuah besaran skalar. Hasilnya adalah jumlah perkalian komponen-komponen vektor yang bersesuaian. Secara geometris, perkalian skalar juga dapat dihitung dengan mengalihkan besar kedua vektor dan kosinus sudut di antara keduanya. Proyeksi ortogonal suatu vektor. Proyeksi ortogonal suatu vektor adalah proyeksi vektor tersebut pada vektor lain yang tegak lurus dengan vektor disebut proyeksi skalar, yaitu nilai dari panjang vektor proyeksi. Proyeksi ini menghasilkan vektor baru yang searah dengan vektor yang menjadi bidang proyeksi, dan panjangnya adalah panjang proyeksi ortogonal. Yang pertama, proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah proses penentuan komponen suatu vektor yang bersentuhan dengan vektor lain. Yang kedua, vektor diproyeksikan. Vektor yang akan diproyeksikan adalah vektor yang dipecah menjadi komponen-komponennya. Dan yang ketiga, vektor proyeksi atau bidang proyeksi. Vektor yang menjadi bidang proyeksi adalah vektor yang akan menjadi garis tempat proyeksi ortogonal berada. Dan keempat, vektor hasil proyeksi. Vektor yang dihasilkan adalah vektor baru yang panjangnya merupakan panjang proyeksi ortogonal dan arahnya sama dengan arah vektor yang menjadi bidang proyeksi. Dan yang kelima, proyeksi skalar. Panjang proyeksi ortogonal juga disebut proyeksi skalar, yaitu nilai dari panjang vektor proyeksi.